Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Big Trip 2. Film ini menceritakan sekelompok hewan mengantar seekor bayi beruang yang terjatuh dari pengantaran jasa bayi bangau, sehingga mereka harus mengarungi pertualangan untuk sampai di tempat orang tua si bayi beruang. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat seekor beruang bernama Mik-Mik. Ia dibawa sekelompok burung bangau, yang mana Mik-Mik sangat bingung. Ditambah kata mereka ia mau dibawa ke Afrika untuk bertemu dengan orang tuanya, yaitu buaya. Seketika Mik-Mik loncat dari kandangnya, yang ternyata itu hanyalah mimpi. Karena saat ini temannya bernama Oscar menyuruhnya bersiap menaiki roller coaster buatannya. Sengaja ia buat supaya Mik-Mik tidak hanya makan dan tidur saja. Yang hasilnya Mik-Mik dibuat teriak ketakutan. Di sisi lain, Ketua Bango menganugerahkan Arnold sebagai Bango pengantar bayi terbaik. Oleh karena itu, ia diutus mengantar bayi Grizzly untuk calon presiden hutan Amerika. Namun sebelum berangkat, Arnold berpapasan dengan Carl, lalu menyinggungnya yang kembali ke bagian pengantar surat, dikarenakan insiden pengantar bayi panda gagal. Sementara itu, di hutan Amerika, Ketua Rusa memperkenalkan dua kandidat calon presiden. Ada beruang Grizzly bernama John, serta burung nasar bernama Don. Setelah itu, Pak Rusa mempersilahkan mereka berkampanye, di mana John akan menjanjikan kebebasan bagi para hewan. Ya, menurut Don itu hanyalah janji palsu, karena dibandingkan kampanyenya ia akan memberikan kehidupan hewan yang lebih baik. Yang membuat John tidak mau kalah nih. Ia pun menambahi akan memberikan keadilan sosial bagi semua hewan. Yang langsung dipatahkan oleh Don kalau itu bisa memecah belah. Selain itu, John tidak punya anak. Padahal sesuai hukum yang berlaku di hutan, calon presiden harus memiliki anak seperti Don. Seketika John klarifikasi kalau saat ini ia dan istrinya menunggu bangau yang mengantar anaknya ke sini. Sehingga Ketua Rusa memutuskan kalau pemilihannya ditunda selama seminggu ke depan sampai anaknya John tiba. Yang liciknya, Don memanggil anaknya yang bernama Billy dan juga Dog. Rencananya Don menyuruh mereka menculik anaknya John. Dengan cepat Don mengajukan dirinya. Ya, menurut Dog, Billy tidak akan bisa karena ia sangatlah cupu. Namun Billy berjanji bisa melakukannya. Kembali ke Mik-Mik nih, ia lagi memarahi Oscar karena sejak kedatangan mereka dari pertualangan, di sini Oscar membawa banyak perubahan, seperti roller coaster buatannya barusan. Alasannya Oscar ingin Mik-Mik bersenang-senang dan juga berhenti dari pola makan dan tidur makan. Tiba-tiba Panda Junior muncul nih di hadapan mereka, yang membuat Mik-Mik pingsan. Di waktu yang sama, Arnold yang lagi OTW dihampiri oleh Billy. Lalu di situ Billy menyanjung Arnold kalau ia bangau terbaik. Ia membuat Arnold besar kepala, bahkan saat Billy menyuruh atraksi. Di situ Arnold menurut saja nih, hingga ia menabrak pohon. Kesempatan bagi Billy mengambilnya. Namun Arnold rebut lagi hingga tidak sadar si bocil beruang terlempar ke sungai. Yang membuat Billy terkejut anak yang diculiknya tidak ada. Kembali ke Mik-Mik nih, ia sudah tersadar. Lalu mendengar alasan Panda Junior kesini adalah minta diajarkan disiplin oleh Mik-Mik karena orang tuanya sudah menyerah menghadapi remaja labil. Ia membuat Mik-Mik frustasi, dimulai dari mimpinya yang ngaco serta kedatangan Panda. Tiba-tiba Mik-Mik mendengar tangisan bayi. Lalu ia bersama Oscar dan juga Panda menghampirinya. Dan benar aja ada bocil beruang, membuat penderitaan Mik-Mik bertambah. Padahal ia ingin hidup santai. Untungnya di waktu yang tepat Carl datang. Ia terkejut nih melihat bayi beruang sampai di sini. Namun Mik-Mik lebih terkejut lagi mengetahui bangau sudah biasa salah kirim, seperti yang terjadi pada bocil Panda tahun lalu. Karena tidak mau terulang, Carl akan mengantarnya sendiri. Sayangnya Mik-Mik tidak mempercayai Carl. Jadi si Panda mengusulkan untuk pergi bersama mengantar anak beruangnya ke Amerika. Tapi Mik-Mik tidak setuju, sehingga di malam harinya diam-diam Panda membawa si bocil, lalu mengajak Carl mengantarnya berdua. Seketika Carl mengaktifkan GPS batinnya. Setelah tahu rutenya, mereka on the way. Yang malangnya di tengah jalan Panda dan juga Carl jatuh ke lubang jebakan yang sudah dibuat oleh Billy. Untungnya mereka tidak kenapa-napa nih, ditambah Mik-Mik dan juga Oscar datang menolong.
Lalu Mick setuju mengantar bocil beruang ke Amerika karena ia mendapatkan surat undangan sebagai dewan pengawas. Lalu menerima Carl untuk menunjukkan jalan ke sana. Tidak lama di pagi harinya Mick dan kawan-kawan berangkat nih menaiki balon udara. Bersamaan Billy mengikuti mereka dari belakang. Sayangnya panda kelelahan harus mengayuh sepeda agar balon udaranya terbang. Jadi Mick akan memberinya cemilan, tapi yang ia temukan justru topi dan juga gendang. Saat itu juga ia memarahi Oscar karena membawa alat yang tidak berguna. Bahkan Mick sampai melempar topinya keluar hingga mengenai Billy. Ia membuat Billy oleng dan nyaris tertinggal. Ia pun mengebut nih dan menghinggap di atas balon udara tanpa diketahui oleh Mick dan lainnya. Yang saat ini Mick menyebut Oscar tidak berguna karena tidak membawa makanan si bocil. Nyatanya Mick tidak tahu tempat makanannya berada. Menjelang sore hari, balon udara memasuki awan badai. Untungnya Oscar dan juga Mick bekerja sama melewatinya. Sementara panda tertidur sambil bermimpi dirinya menjadi magis super. Bahkan orang tuanya bangga apa yang sudah dilakukannya. Sama seperti Carl, ia dinobatkan sebagai bangau terbaik oleh ketua bangau. Jadi Carl diutus untuk mengirim anak singa ke Afrika. Sedangkan mimpinya Mick mendapatkan surat dari Oscar yang pamit pergi ke Amerika. Yang tentunya membuat Mick senang bisa sendirian. Padahal di mimpinya Oscar ia menunjukkan gua ajaib pada Mick di mana orang tua si panda muncul. Ternyata Oscar sudah menggali terowongan untuk sampai ke sini. Ia membuat Mick bangga padanya sudah menjadi teman yang jenius. Ditambah Oscar diperbolehkan berkreasi di taman Mick. Di sisi lain Billy bermimpi melaporkan pada ayahnya kalau berhasil menculik si bocil Grizzly, sehingga Billy diakui oleh ayah dan saudaranya. Namun tiba-tiba Billy terbangun karena kedinginan. Ternyata balon udara tiba di kawasan gunung es. Waktu yang tepat nih untuk Billy mengempeskan balon udaranya, di mana Oscar menyadari pesawatnya mau jatuh. Seketika ia menyuruh Carl membawa si bocil, sementara Oscar berusaha membangunkan Mick yang makin terlelap karena udaranya cocok untuk berhibernasi. Mau tidak mau panda menampolnya supaya bangun. Dan benar aja nih, Mick terbangun, lalu bersama panda membuang barang yang ada di kapal. Di waktu yang sama Billy berniat untuk kabur. Namun kakinya tersangkut di tali. Tidak lama balon udaranya terhantam ke tanah. Syukurnya Billy, Mick dan juga Oscar selamat. Setelah itu memastikan si bocil baik-baik saja. Tiba-tiba ada suara yang meminta pertolongan yang ternyata asalnya dari Billy. Seketika Mick dan lainnya bingung. Ada burung nazar di tengah salju. Namun Billy beralasan kalau dirinya adalah penjelajah yang asalnya dari hutan Amerika. Yang mana Mick dan kawan-kawan juga ke sana. Jadi Billy mengajak mereka bareng nih. Yang sebelumnya Mick mengobati sayap Billy yang patah. Sayangnya tanah yang dipijak oleh Mick dan kawan-kawan retak. Dengan cepat Oscar membuat kereta luncur seadanya untuk menjauh dari situ. Sehingga Mick dan lainnya selamat. Lalu Carl mengikuti GPS-nya lagi. Bersamaan Mick diserang rasa kantuk untuk hibernasi. Di situ sekuat tenaga Oscar menahannya. Kemudian Oscar dan lainnya bermalam di gua, di mana si panda terserang flu. Karena tidak tega, Oscar mencabut bulu Mick untuk dirajut menjadi syal. Lalu menina bobokan panda. Di situ Billy yang memperhatikannya jadi teringat ucapan ayahnya yang selalu bilang ia lemah saat sakit. Lalu di pagi harinya Mick dan juga kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke hutan Amerika. Tiba-tiba panda berhenti untuk berteriak. Ia senang mendengar suara gema yang dipantulkan. Tapi justru membawa bencana karena saljunya longsor yang membuat Mick semakin ngantuk.
padahal ia harus kabur. Di sini Panda menjadikan Mick sebagai papan snowboard. Ia membuat Mick jadi segar bugar, ditambah ia mendarat di gua beruang betina bernama Mikaela. Di situ Mick langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, yang seolah baru terbangun dari tidurnya yang panjang. Lalu di malam harinya Mick menceritakan pada Mikaela kalau ia bersama teman-temannya lagi on the way mengantar bocil Grizzly bertemu dengan orang tuanya. Ia membuat Mikaela takjub nih, tidak seperti dirinya yang kehilangan orang tuanya akibat banjir, sehingga ia hidup di hutan sendirian. Meskipun begitu, Mikaela senang ada seekor beruang mendarat di guanya, yang membuat Mick salting dan pergi ke belakang, di mana bokongnya Mick jadi bahan tertawaan. Karena tidak bisa melihatnya, ia bercermin di air. Ternyata bokongnya berbentuk hati. Di situ Mick pun sudah tahu itu ulahnya Oscar. Tapi Mick segera sadar kalau bulunya sangatlah membantu. Seketika Mick meminta maaf pada Oscar yang selalu saja memperhatikan timnya. Diam-diam Doc memanggil Billy. Ia menyampaikan pesan ayahnya kalau gerak Billy lambat. Namun Billy berjanji nih akan mendapatkan anak beruang sebelum fajar. Sementara itu Mick dan juga Mikaela berbicara empat mata. Di sini Mick ingin mengajak Mikaela membuat madu bersama, karena tidak ada yang romantis dibandingkan memanen madu berdua. Di sisi lain Oscar dan juga lainnya tidur nih. Kesempatan bagi Billy menculik si bocil. Apalagi sayapnya sudah sembuh. Sayangnya si bocil terbangun dan tertawa dengan gemasnya. Ia membuat Oscar terbangun dari mimpi buruknya mencari si bocil. Untungnya si bocil masih ada. Tidak lama Doc datang memperingati Mick dan lainnya, yang mana mereka tidak paham. Jadi Billy menjelaskan rencana jahat ayahnya. Di sisi lain Don dihampiri anak Doc lalu melaporkan pengkhianatan Billy yang lebih berpihak kepada beruang, yang artinya berpihak pada lawan politiknya. Saat itu juga Don memerintahkan Doc dan juga kawanan Hyena untuk menghentikan Mick yang saat ini mendengar penjelasan dari Billy. Tapi Mick dan lainnya tidak marah atas tindakan Billy. Bahkan Oscar membuat rencana supaya kawanan Don terkecoh, yaitu syal yang digunakan dibuat bentuk bayi dan ditaruh di keranjang bayi, lalu menyuruh Carl dan juga Billy terbang ke arah yang berlawanan. Di waktu yang sama, ketua Rusa menyambut pengawas pemilu internasional yang sudah datang. Bersamaan John Gunda, anaknya belum juga tiba. Ditambah Don memanas-manasinya jika tidak terpilih sebagai presiden, John bisa jadi petugas kebersihan. Sehingga terjadi ketegangan nih, apalagi Don meminta dirinya langsung dinobatkan jadi presiden. Tapi ketua Rusa menolak. Di sisi lain pasukan burung bangau mengikuti Carl dan juga Billy. Bersamaan di hutan pasukan Hyena mengejar Oscar. Yang sayangnya para Hyena harus berhadapan dengan panda magis super. Yang membuat para Hyena lari ketakutan, sedangkan para bangau mengejar Carl dan juga Billy yang memasuki tebing. Sementara itu Mick dan juga Mikaela menjaga si bocil. Bersamaan Oscar mengoper keranjang bayi kepada panda sambil dikejar para Hyena. Untungnya Mick berhasil nih mengusir mereka. Itu semua berkat strategi ciamiknya Oscar. Karena sudah aman, waktunya Carl dan juga Billy mengantar si bocil lewat jalur udara. Sementara Mick dan lainnya menyusul lewat jalur darat. Sayangnya pasukan Don tidak ada hentinya. Jadi Billy mengalihkan perhatian mereka dengan menghajarnya supaya Carl bisa cepat-cepat kabur. Namun sia-sia nih, Carl tetap dikejar burung nasar hingga paruhnya gesekan dengan batu, lalu menimbulkan api sehingga terjadi kebakaran hutan, di mana Carl terlepas dari si bocil, namun ia bisa menemukannya kembali. Sedihnya mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Di waktu yang sama Don mengajukan dirinya lagi nih sebagai presiden karena hutan mulai terbakar. Dan anaknya John tidak muncul juga.
Mau tidak mau ketua Rusa menyetujuinya. Namun tidak jadi karena Carl datang sambil membawa bocil Grizzly, sehingga John layak mengikuti pemilu. Ditambah Carl melaporkan kejahatan Don yang berusaha menculik anaknya John, yang membuat hewan lainnya geram nih. Sayangnya Don mengelak. Tapi ia tidak bisa apa-apa nih ketika saksi datang, yaitu Billy, Mick, Michaela, Oscar dan juga Panda. Sehingga seketika Rusa membanet Don dari pemilu presiden, lalu menobatkan John sebagai presiden hutan. Di akhir film, Oscar tinggal di hutan Amerika untuk dinikmati semua penduduk termasuk John. Sementara Panda kembali ke rumahnya menceritakan kehebatannya menjadi panda super magis. Sedangkan Mick dan juga Michaela menanti bangau yang mengantar anak mereka, yang ternyata yang mengantarnya adalah Carl. Sayangnya Carl harus bergegas pergi dikarenakan ketua bangau menobatkannya sebagai bangau terbaik, sehingga Carl diutus mengantar anak singa raja dan juga ratu Afrika. Sayangnya di Antartika si anak singa terjatuh lalu menakut-nakuti para penguin. Nah itu tadi alur cerita dari film Big Trip 2. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? Nah sebenarnya ada cerita dari film Big Trip yang pertama. Kalau mau aku bawain ceritanya langsung ramein like, share, komen, dan tentunya subscribe. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.